Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ayyuhal ikhwah talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kembali kita di kesempatan yang mubarakah ini. Allah berikan kembali terus nikmat yang terkait dengan kemenangan hidup kita. Nikmat yang terkait dengan keselamatan hidup kita sebagai hamba Allah, yang Allah datangkan kita ke dunia ini. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Allah Azza wa Jalla memperingatkan sejarah kehidupan kita yang Allah datangkan ke dunia ini, yaitu sejarah yang harus terus menjadi peringatan bagi kita bahwa kita didatangkan ke dunia ini adalah satu ketetapan yang Allah membuka kesempatan kita untuk kita diuji oleh Allah berkaitan dengan kehidupan yang panjang yang terkait dengan kelahiran kita, keturunan kita, dan orang tua kita. Orang tua kita yang berkaitan dengan perjalanan hidup kita tidak ada lain adalah Adam alaihissalam. Orang tua yang Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memperingatkan, sangat banyak menasihatkan tentang kehidupan kita dengan orang tua kita Adam alaihissalam. Sehingga semua kita adalah dzurriyyatu Adam.
Semua kita adalah keturunan Adam. Dan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan kehidupan orang tua itulah yang Allah terus memberikan peringatan tentang kehidupan kita di dunia. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan, ihbitu, tinggallah kalian ke dunia, menetaplah kalian di dunia, ba'dukum li ba'din aduun, di mana sebagian kita dengan sebagian yang lain berada di dalam, sebagiannya memusuhi pada sebagian yang lain. Bermusuhan sebagian dengan sebagian yang lain. Permusuhan ini diingatkan oleh Allah. Bahkan ditegaskan oleh Allah, inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Maka ambillah dia, tempatkan dia sebagai musuh kalian. Peringatan Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan ini semua adalah karena sejak awal kita punya perjalanan sebagai dzurriyyatu Adam, sebagai anak-anak Adam alaihissalam, di mana kehidupan kita tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita yang terjadi pada orang tua kita Adam alaihissalam. Yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla banyak memperingatkan kejadian demi kejadian, kejadian demi kejadian yang berkaitan dengan permusuhan syaitan iblis kepada Adam alaihissalam. Yang dengan hikmah Allah pada akhirnya iblis berkata kepada Allah, Rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, tundalah aku sampai hari dibangkitkan. Dan begitu banyak perkataan-perkataan syaitan yang Allah jadikan peringatan. Allah jadikan rincian-rincian penjelasan berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini, di mana kita adalah berada di dalam permusuhan. Permusuhan apa? Permusuhan yang berkaitan dengan hidayah. Permusuhan yang berkaitan kita akan menjadi orang-orang yang meraih kemenangan atau menjadi orang-orang yang meraih kerugian. Permusuhan-permusuhan yang berkaitan dengan nasib-nasib hidup kita. Dan Allah hanya memberikan peringatan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzan. Ini peringatan yang terus ditegakkan oleh Allah. Bahwa perjalanan kita sebagai anak Adam hanya diberi wasiat oleh Allah. Kami datangkan pada kalian hidayah. Kami datangkan pada kalian petunjuk. Siapa yang mengikuti petunjuk itu, siapa yang mengikuti hidayah itu, maka dia tidak akan sesat. Dia tidak akan sengsara. Dalam ayat yang lain, dia tidak akan menimpa padanya ketakutan. Dia tidak akan senantiasa sedih.
Itulah janji Allah tentang kemenangan. Dan setiap kita punya nasib di sisi Allah sendiri-sendiri. Dalam urusan permusuhan iblis, dalam urusan nasib kita menjadi orang-orang yang bahagia atau sengsara, kita akan berjalan sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berjalan sendiri dengan petunjuk Allah. Adapun di antara kita hanya diberi kesempatan oleh Allah, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan kesempatan yang sesungguhnya kita akan bisa ta'awanu 'alal birri wa taqwa adalah kesempatan yang manakala Allah tolong kita punya kehidupan istiraq, punya kehidupan ta'awun yang dikumpulkan di dalam kalimatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, alimun rabbaniyun muta'allimun ala sabili najati. Hanya ini saja hakikat hamba-hamba Allah yang mereka bisa ta'awanu alal birri wa taqwa alal haq. Yang mereka bisa ta'awanu ala tibai al-huda alal haq. Peringatan demi peringatan, ayat demi ayat, petunjuk terus menerus, tidak pernah berhenti, ditetapkan oleh Allah untuk ada penjagaan. Penjagaan secara nas, penjagaan secara teks, penjagaan secara pemahaman, Allah terus tetapkan itu ada. Akan tetapi penjagaan kepada setiap diri-diri kita tidak dimutlakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang dijamin. Al-Qur'annya dijamin, sunnah Nabi dijamin, kitab-kitab yang semuanya menerangkan kitab Allah dan sunnah Nabi dijamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah memberikan jaminan. Tetapi kita tidak ada sedikit pun jaminan. Jaminan kita adalah sebagaimana apa yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Manakala kita berada di dalam ta'awun, manakala kita berada di dalam al-istiraq ala manhajillah, kita tolong menolong di atas jalannya Allah, metodenya Allah, kita tolong menolong di atas kaidah-kaidahnya Allah. Dan itu hanya bisa benar-benar menjadi ta'awun alal haq manakala kita selalu ditolong oleh Allah di dalam kerjasama kita antara alimun rabbaniyun dan antara muta'allimun ala sabili najatin. Agar kita bisa mengikuti tabi'ah hudaya, agar kita bisa mendapatkan nikmat yasrah sadrahu lil Islam, agar kita bisa mendapatkan nikmat yufaqihu fiddin, agar kita bisa mendapatkan nikmat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, agar kita bisa mendapatkan nikmat fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, agar kita bisa meraih jalan innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Semua itu hanya bisa tegak manakala kita selalu bisa menempatkan diri. Apakah kita adalah orang yang diberi oleh Allah saat-saat kita mengajarkan ilmu, kemudian kita menjadi alimun rabbaniyun,
Ataukah kita pada saat-saat menjadi orang yang talibul ilmi, kita bisa menjadi muta'allimun ala sabili najatin. Selama itu terus menjadi sifat kita, selama itu terus menjadi tanda perjalanan kita dalam hidayah, maka insya Allah itu yang akan menjadikan nikmatus sabat. Nikmat mendapatkan keteguhan. Karena itulah nasihat yang berulang-ulang kita sampaikan, apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Mas'ud. Ya ma'syarul qura istaqimu. Dahiran wa batinan. Ta'alluman wa ta'liman. Wahai orang-orang yang belajar, istaqimu. Luruslah kalian. Apakah di dalam memahami, apakah di dalam mengamalkan, dan seterusnya. Apakah ketika kita sebagai penuntut ilmu yang sedang belajar, atau sebagai pembawa ilmu yang sedang mengajar. Ya ma'syarul qura istaqimu. Faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Kata Imam Ibnu Mas'ud, kalau kalian lurus, sudah menjadi pembawa amanah ilmu, lurus, istiqomah, menempatkan apakah kita sebagai alim yang robani, apakah kita sebagai muta'allimun yang ala sabili najatin. Istaqimu. Faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Nanti Allah yang merencanakan kalian. Kalian akan menjadi orang yang ke depan. Akan menjadi orang yang mendahului. Berkaitan dengan keselamatan, kemenangan, kebahagiaan, akan mendahului. Berkaitan dengan penjagaan Allah Azza wa Jalla, akan mendahului. Ayolah ikhwah, di dalam tausiah yang singkat ini, dan kita akan sambung untuk membicarakan berkaitan dengan persiapan udhiyah. Saya tutup dengan satu teladan. Apa yang tadi kita sampaikan Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighasatul Lahfan. Beliau mengkisahkan bagaimana Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjadi orang yang seperti tadi beliau menasihatkan. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum sudah mempelajari kitab yang di situ dicontohkan oleh penulisnya Al-Imam Ibnu Mas'ud, manusia yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab apa? Di situ yang dicontohkan Al-Imam Ibnu Mas'ud sama Fatimah binti Rasulillah. Kitab apa? Sudah belajar belum? Hah? Yang akhirnya ada Al-Ilmul Mafqudah. Udah? Hah? Apa? 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 Husnul Samti. Udah belajar belum? Kok nggak ada yang nempel? Husnul Samti Al-Ilmul Mafqud. Ya. Belum. Belum, kok bisa belum? Nah, itu berhenti di Satori udah beberapa tahun yang lalu. Oh, harusnya ya dilanjutkan. Ini nanti disampaikan di pengajaran. Jangan berhenti sepotong-sepotong, ganti yang lain. Ya. Al-Imam Ibnu Mas'ud adalah murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang paling kehidupannya mirip dengan Rasulullah SAW. Seluruh sifat-sifatnya hampir sama. Apa kata Imam Ibn Mas'ud? Setelah Rasulullah SAW wafat, aku melanjutkan berguru. Dan saya mencari terbaiknya manusia. Yang itu muridnya Rasulullah SAW. Coba, Ibn Mas'ud sendiri muridnya Rasulullah SAW. Ya. Saya melanjutkan berguru kepada orang paling alimnya manusia, paling baiknya manusia. Yaitu siapa? Mu'ad bin Jabal. Sampai aku menguburkan Mu'ad bin Jabal ke dalam tanah. Masya Allah. Lihat bagaimana orang-orang yang mereka kemudian mendapatkan kemenangan di dalam hidayah Allah, menjadi orang-orang yang menjadi pegangan dalam hidayah Allah. Apalagi di hari-hari ke depan kalian pasti akan didatangi manusia. Pasti. Lebih-lebih lagi terjadi banyak kekacauan. Lebih-lebih lagi banyaknya lisan-lisan yang tidak benar. Orang-orang yang punya lisan sidqin akan didatangi manusia. Segala macam akan ditanyakan. Akan dimintakan teladan. Akan dimintakan kaidah. Bercerminlah kita kepada orang-orang yang mendahului kita. Karena setiap kita akan dipersiapkan dengan masa-masa kita. Sampai hari ini, Allah masih takdirkan saya dipersiapkan dengan masa saya. Bukan masa kalian. Nanti akan datang masa kalian setelah masa saya tidak ada. Setiap orang akan dipersiapkan dengan masa-masanya. Al-Imam Ibnu Abbas dari kecil sudah menjadi orang alim. Tapi Allah tidak mempersiapkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari kecil terus menjadi ulama. Enggak. Kalau ilmunya sudah setingkat ulama. Tapi Allah menyiapkan Ibnu Abbas bukan di masa Abu Bakar. Allah menyiapkan Ibnu Abbas bukan di masa Umar. Karena itu tidak pernah kita mendengar di masa Abu Bakar, di masa Umar, Ibnu Abbas menjadi guru, menjadi ini, belum. Allah menyiapkan Ibnu Abbas di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lihat. Itu kehidupan mereka dulu, para sahabat. Yang mereka ini abarrun nasi quluban, a'makuha ilman. Orang yang paling baiknya hati manusia, orang yang paling dalamnya hati manusia di dalam ilmu. Itu seperti itu perjalanannya. Lihat Al-Imam Ibnu Umar. Dalam sebuah riwayat, Imam Ibnu Umar berkata, aku menghafal surat Al-Baqarah 8 tahun. Itu cuma surat Al-Baqarah. Karena menghafalnya dengan faham, dengan amal. Sebagaimana Umar bin Khattab juga berkata, kunna nata'allamu. Kami belajar 10 ayatin, 10 ayat kepada Rasulullah SAW. Sehingga benar-benar kami faham, kami ngerti, kami amalkan, kami sampaikan, kami nasihatkan, baru kami belajar lagi kepada Rasulullah SAW. 10 ayatin. Dan mereka tidak ribut. Nanti aku jadi apa? Mereka semua dipilih oleh Allah jadi orang-orang kepercayaannya Allah, orang bersihnya Allah. Itu lihat Ibnu Mas'ud. Padahal sebelumnya berguru kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasulullah wafat, beliau berguru kepada siapa tadi? Mu'ad bin Jabal. Apa
Apakah tidak cukup ilmu dari Rasul? Sudah jelas. Cukup. Tapi manusia di zaman-zamannya akan ada orang-orang yang alim tentang zamannya. Rasulullah SAW tidak mungkin tahu zaman kita. Ya. Rasulullah SAW tidak mungkin tahu zamannya tabi'in, atba'u tabi'in, nggak ketemu. Ya. Kalau manusia cukup dengan Rasul, ya cukup dengan hadis, cukup dengan ayat, cukup dengan nas-nas yang ada. Karena itu datang dari Allah, datang dari Rasul. Tetapi kita di dalam hidup perjalanan hidayah, dalam permusuhan, kita selalu dihadapkan dengan zaman-zaman kita. Zaman-zaman yang yataqarabu, yang saling berdekatan. Karena itu, kalau misalnya kalian membaca kitabnya Al-Imam At-Tabari misalnya, dengan kalian membaca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau isinya sama, kaidahnya sama. Perbedaannya apa? Ibnu Taimiyah lebih bisa menyampaikan keadaan-keadaan yang kita alami daripada Al-Imam At-Tabari. Kenapa? Karena Al-Imam At-Tabari zaman beliau tidak yataqarab dengan kita. Jahiliyahnya, kerusakannya, fitnahnya tidak yataqarab dengan kita. Adapun zaman Ibnu Taimiyah adalah zaman-zaman yang masih yataqarab dengan kita. Kenapa? Sehingga saya mobil pernah menasihatkan, siapapun tidak akan bisa menjadi ahlussunnah di zaman-zaman sekarang kalau tidak alim dengan kitabnya Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Tidak akan bisa jadi ahlussunnah. Kenapa? Karena semua puncak penyimpangan itu berada pada zaman Ibnu Taimiyah. Semua puncak. Dan semua jawaban-jawaban sudah selesai di zaman Ibnu Taimiyah. Kemudian kalau di zaman-zaman belakang ada penyimpangan-penyimpangan, itu hanya kalimat yang diulang dari tokoh-tokoh penyimpangan di zaman Ibnu Taimiyah. Hanya diulang. Karena itu, orang yang hanya membebani diri untuk memutar-mutar memberikan penjelasan tidak akan selesai. Cukup dia mengambil faidah, mengambil kaidah, mengambil ibrah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari Al-Imam Ibnul Qayyim, akan terjawab. Kenapa? Karena berkaitan dengan hidayah, berkaitan dengan fitnah, yataqarrab. Antara zaman kita dengan zaman Syekhul Islam itu masih nyambung. Berbeda dengan zaman kita, dengan zaman yang jauh sebelumnya. Di situ menunjukkan apa? Kehidupan kita untuk terus istiqomah dalam belajar. Setiap kita sampai di masa kematian kita adalah zaman kita. Dan kita nggak pernah bisa berhenti. Karena zaman yatatawur. Zaman itu berputar. Allah takdirkan hikmahnya begini, hikmahnya begini, hikmahnya begini. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah cerdas melihat zaman. Dari situ menjadi terjawab. Kenapa Ibnu Mas'ud habis belajar ke Rasul, belajar ke Mu'adz bin Jabal? Kalau bicara sanad, sanadnya rendah. Ya, kalau bicara sanad, sanadnya rendah. Harusnya belajar dari siapa? Mu'adz bin Jabal, baru belajar ke Rasulullah, itu baru sanadnya tinggi. Ini kalau bicara sanad, sanadnya turun.
persoalannya bukan sanad naik atau sanad turun. Persoalannya setiap kita di zaman-zaman kita harus mengamalkan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Dan lihat Al-Imam bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika Mu'adz bin Jabal telah mendahului wafat. Berarti dia masih hidup, dia akan ketemu zaman di belakang Mu'adz. Maka Al-Imam bin Mas'ud berkata, setelah aku menguburkan Mu'adz bin Jabal, aku mencari guru lagi. Aku belajar lagi kepada manusia terbaik dalam ilmunya Rasul setelah Mu'adz bin Jabal, Hudzaifah bin Yaman. Ya, maka aku belajar kepada Hudzaifah bin Yaman. Sampai aku menguburkannya. Dan tibalah zaman di mana Ibnu Mas'ud akan dipilih oleh Allah untuk menjadi pembawa amanah. Untuk bertemu dengan Khawarij. Untuk bertemu dengan generasi orang-orang Khawarij. Inilah hakikat amanah hidayah yang kembali kepada amanah ilmu. Karena itu ayolah ikhwah, sebagaimana nasihat Rasulullah SAW bersabda, ta'arraf ilallah fir rakha ya'rifka fi syiddati. Di hari-hari rakha, hari-hari Allah masih, hadapkan dengan amanah yang lebih tepat. Di masa kita rakha, kita dihadapkan dengan amanah ilmu. Itu nikmat yang paling akan membawa kemuliaan. Di masa-masa kita rakha dan amanah ilmu adalah amanah syadid, kita ditolong di masa itu bertemu dengan amanah ilmu. Yang kemudian insya Allah akan membuahkan ya'rifka fi syiddati. Nanti akan ada masa-masa kalian sulit. Kalian banyak kepayahan, banyak mengalami dharra, banyak mengalami syiddah. Dan masa-masa itu tidak ada siapapun yang bisa lepas darinya. Sampai-sampai diterangkan secara asal, orang alim pun akalnya tinggal separuh. Orang alim akalnya tinggal separuh. Sebagai contoh, di hari menjelang terbunuhnya Utsman ibn Affan. Itu zaman siapa? Zaman sahabat. Ya kan? Di hari menjelang terbunuhnya Utsman ibn Affan. Itu hampir di lingkungan mereka tidak ada berita yang sahih. Hampir di antara mereka semua berbicara dengan berita-berita bohong. Coba, itu sahabat. Hanya tinggal beberapa orang yang masih berbicara dengan kalimat yang benar. Itu sahabat. Ya. Masa-masa sulit dalam hidayah akan dijalani. Setiap orang akan didatangkan oleh Allah. Masa-masa rumit. Dan ilmu-ilmu kita tinggal separuh kemampuannya. Dan masa itulah, masa Allah akan mengganti hari-hari lapang kita yang kita pakai untuk syadid. Hari-hari lapang kita yang kita pakai untuk thalabul ilmi. Syadid. Ya. Kalian mungkin mengerjakan sholat 5 waktu jauh lebih mudah daripada thalabul ilmi. Padahal sholat 5 waktu wajib. Tapi thalabul ilmi secara asal tidak seperti sholat 5 waktu. Tapi syadid. Dan kalian menyiapkan persoalan-persoalan yang besar. Sebagaimana kata Imam Syafi'i. Mencurahkan waktu semua kehidupan. Harus punya khirsin. Harus punya sabar. Harus punya bulghah. Harus punya irsyad. Harus punya tulis zaman. Pengorbanan yang besar. Dan itu kalian gunakan waktu rohok
Waktu di mana kalian mungkin bermain-main, mungkin jalan-jalan, mungkin tidak apa-apa karena belum punya amanah banyak, belum punya amanah rokok. Tapi kalian pakai untuk dorok, untuk sakil. Allah akan ganti nanti. Waktu kita akan diganti oleh Allah saat orang dorok, saat orang sempit, kita diberi rokok. Apa bentuk rokoknya? Ya Rifka. Allah mengenal kamu. Allah menolong kamu. Allah membela. Saat orang sulit, kalian lapang. Saat orang sempit, kalian ditolong. Itu gantinya Allah. Awadallahu. Allah ganti hari-hari kalian yang kalian gunakan untuk ilmunya Allah. Yang sakit nanti akan diganti oleh Allah. Hari-hari sulit, hari-hari berat, Allah akan lapangkan. Allah akan tolong. Allah akan bukakan jalan-jalan kemuliaan. Itu dengan cara apa? Istaqimu faqad sabaqtum sabaqan baida. Ini yang semoga memberikan keteguhan, memberikan kekuatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ayo ikhwah talabatul ilmi, ini tausiah kita di pagi ini, dan saya harus berangkat agak pagi karena lewat Kendari ke Jawanya dan juga pesawatnya lagi banyak bermasalah, banyak ganti jadwal, banyak cancel dan sebagainya. Semoga Allah mudahkan nanti sebagaimana rencana yang sudah berjalan tahun lalu. Insya Allah habis korban di Semarang, saya langsung berangkat ke sini. Dan agendanya sebagaimana tahun lalu, udhiyah kita di sini adalah di hari tasyrik yang ketiga. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa pertanyaan, khususnya berkaitan persiapan korban nanti. Tafadhol. Mati yang sudah pasti ada 4 dan kemudian akan tambah 1. Ya. Kambingnya ada 1. Ya, mungkin ini saya mengingatkan pengalaman tahun lalu dalam distribusi. Sehingga tahun lalu ada yang masih ingat, ya, ada sedikit kekacauan. Karena ya kayaknya tahun lalu kan nggak dikasih kayak di madrasah. Orang-orang yang mau dikasih itu dikasih kupon. Akhirnya ya banyak yang kemudian dikasihkan begitu saja, dan pendistribusiannya juga ada tumpang tindih. Nah, mungkin tahun ini harus real, harus konkret, dan perlu komunikasi kerjasama dengan pemerintah yang ada. Harus real, harus dari awal dipersiapkan pendataannya, mekanismenya, karena kendala yang ada pada tahun lalu itu. Sehingga banyak terjadi hal-hal yang tidak pas dalam amanah. Nah, ini mungkin perlu menjadi perbaikan untuk tahun ini. Nah, ada yang bertanya lagi? Ya. Kata waktu itu ibu bertanya, kan tanya ke saya, biasanya nyembelihnya tanggal berapa? Tanggal 3 itu. Berarti di hari kurban nggak ada daging, nggak ada nyembelih itu. Ya. Biasanya yang nggak ada. Terus bilang, apa kalau boleh saya korban kambing biar disembelih di hari kurban. Oh ya, nggak apa-apa. Maksudnya untuk dimakan-makan. Ya udah, nggak apa-apa. Ya boleh aja. Ya. Jadi ada yang mau korban kambing untuk dipotong hari
Id gitu. Iya, Ya, yang fadal. kambing kemarin itu. Ya. Ya boleh aja. Nah, sudah, ada lagi? Kamu kenapa ketawa-ketawa aja? Hah? Mau nanya apa? Oh. Hah? Kenapa bagian baju? Hah? Apa? Ada tamu khusus gak? Ya tamu yang korban-korban. Ya khusus gitu seperti pejabat-pejabat. Oh, ya kalau perlu diagendakan, diagendakan. Iya. Iya. Ya, coba ditata lagi, dibuatkan kayak kemarin, jangan mendadak. Karena ya paling tidak kan mungkin pas di acara motongnya ya coba dibuatkan. Kemarin kan ada kayak proposalnya kan, ya udah dibuat lagi, terus minta dari Semarang untuk segera membuat, kirim filenya, bisa dicetak, datanya diisi. Ya paling tidak tetap kita jalan, Mas, tetap jalan supaya komunikasi dengan pemerintah itu masih jalan. Adapun nanti pelaksanaannya ada yang terkendala dan sebagainya, ya itu urusan lain. Ya, kayak yang sudah. Ya. Ya, dibuatkan lagi itu proposalnya, dikembalikan, diperbaiki data-datanya, langsung aja segera supaya bisa diinfokan di pemerintah, di kelurahan, di kecamatan, dan seterusnya. Ya. Damar udah istirahat. Udah, pertanyaan lagi? Cukup? Ada yang bertanya ini ke apa itu? Ubur-ubur. Ada yang udah sampai sana? La ilaha illallah, belum udah nyampe sana. Hah? Abdurrahman udah nyampe sana? Oh. Apa? Oh. Oh begitu. Oh iya toh. Apa jauh dari sini? Apa itu? Truk. Oh. Terus nanti di sana ada tripnya kan. Kalau mau ke Danau Berubur itu per orang 200. Oh ada masuknya. Kalau ke Golfit berapa? Lumba-lumba berapa? 600. Mahal banget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu di daerah mana? Oh, pantesan. Oh, perbatasan berarti. Oh. Setengah jam udah nyampe Rahel. Oh, ya pantas. Berarti ini ke sana terus. Enggak, lewatnya pantai sini. Lewat Lombe ke... Oh, lewat Lombe. Oh, ya jelas jauh lah. Ya, jelas jauh. Oh, Masya Allah. Tak pikir cuma di pinggir-pinggir sini. Kemarin ada saat teman yang gatel. Apa? Kemarin ada di pantai itu cuman gatel. Ya itu bukan ubur-ubur yang ubur-ubur gatel memang. Iya. Tapi ubur-ubur gatel itu bisa dibuat kerupuk loh. Nah, iya, zaman saya dulu di kampung saya buat kerupuk. Nanti habis ini buat kerupuk. Kami minta diajak ke pantai Timbul. Pasir Timbul. Apa itu pasir Timbul? Oh, ya itu harus tahu jamnya. Di sana harus pas lagi surut. Kalau nggak surut ya tenggelam itu daratannya. Dan di sana juga nggak boleh lebih sampai 5 jam, nggak boleh lebih. Jadi habis muncul, airnya surut, paling lama 5 jam, nanti airnya datang lagi tuh lautnya. Ya. Jadi harus segera, nggak bisa lama-lama. Ya semoga Allah mudahkan. Jadi
Dulu di situ ya hanya berapa ya? Hanya 3 jam atau berapa? Habis itu tenggelam lagi. Ya. Kalau pas surut ya luas, pasir semua putih. Mau sepak bola di situ, mau apa bisa semua. Bahkan banyak nelayan yang keliling ke situ jual ikan. Jadi bisa kita bakar ikan di situ. Iya, bakar ikan dari nelayan itu. Terus makannya, kalau sudah dibakar, supaya enak, celupin lagi di air laut. Baru dimakan. Ya kan jadi ada rasa asinnya. Celupin di laut makan. Emang kalian sudah biasa di Jawa ya kayak raja-raja semua. Kalau di sini baru ngerasain, oh ternyata hidup di sini ya biasa saja. Kalau di Jawa kan apa-apa kayak nggak bisa kalau nggak ada merica, nggak bisa kalau nggak ada ini, nggak bisa kalau nggak ada ini. Semua dianggap nggak bisa. Setelah di sini, gimana man? Semua bisa kan? Nah itu makanya. Ya insya Allah cukup. Itu aja proposalnya segera dikoordinasikan Semarang. Nopo guya-guyu. Ya, insya Allah cukup dan semoga Allah mudahkan amanah nanti di hari korban dan semoga dimudahkan saya hari kedua udah bisa ke sini. Insya Allah. Dan mungkin juga ada beberapa sahibul korban yang mau datang ke sini seperti Pak Remi dan Allah alam yang lain belum tahu. Ya. Insya Allah itu kita akhiri majelis kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.